Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih bab makanan sehat ala Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini judulnya adalah tentang bolehnya menyembelih hewan ternak betina. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebagai pendahuluan kata pengantar, bahasanya lazim atau umumnya sembelihan, apakah itu akikoh, apakah itu kurban, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan tasyakuran yang lain, ini adalah hewan yang bertanduk atau kambing jantan. Nah, menjadi satu pertanyaan, apakah kita boleh menyembelih kambing ataupun sapi ataupun kerbau ataupun unta yang berkelamin betina? Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada, jawabannya adalah boleh, tentu saja. Namun ada pertimbangan untuk menjaga keberlangsungan populasi, maka hewan betina ini alangkah baiknya tidak disembelih, karena pada usia dewasa pada umumnya hewan betina sudah mulai untuk bisa berkembang biak untuk hamil dan memiliki anak atau sebagai induk. Jika terlalu banyak hewan betina disembelih, maka populasi hewan bisa berkurang secara drastis karena sumber keturunannya hilang. Kemudian hewan jantan biasanya lebih banyak jumlahnya dibandingkan hewan betina, karena satu jantan bisa mengawini banyak betina sehingga lebih aman untuk dipotong. Misalkan nilai ekonomi, hewan betina memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena bisa menghasilkan keturunan dan produk seperti susu, ya, pada kambing, pada sapi, pada unta. Kemudian hewan jantan tidak memiliki reproduksi sebanyak betina, sehingga menyembelihnya lebih menguntungkan secara jangka panjang. Kemudian pertimbangan syariat, hadis Rasulullah SAW menyebutkan menyembelih hewan jantan ketika berkurban. Jadi beberapa hadis ini menyebutkan beliau Rasulullah SAW ini menyembelih kibas atau hewan kambing jantan untuk berkorban dan juga untuk berakikoh. Misalnya 2 kambing jantan untuk akikoh Hasan Husain dan kibas jantan bertanduk saat hari raya Idul Adha atau hari penyembelihan. Inilah afdholiyah atau keutamaan menyembelih hewan jantan, meskipun tidak dilarang kita berkorban, berakikoh ataupun yang lain ini dengan hewan betina. Dan juga pertimbangan kualitas daging. Kualitas daging hewan jantan ini lebih padat dan lebih enak, sedangkan kualitas daging hewan betina yang sudah tua, misalkan ini lebih keras, nih, terutama setelah yang pernah melahirkan. Ya. Saudaraku, inilah dalil hadis Rasulullah SAW tentang bolehnya menyembelih hewan betina, meskipun tadi afdholiyahnya adalah kita menyembelih hewan jantan berdasarkan pertimbangan reproduksi, nilai ekonomi dan syariat serta kualitas daging. Namun tetap tidak mengapa apabila kita punyanya atau dalam keadaan tertentu menyembelih hewan betina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul janin zakatul ummi, rawahu Ahmad, sahahahu Ibnu Hibban. Ya, artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda,
Menyembelih hewan betina yang sedang hamil sama dengan menyembelih janinnya. Ya, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar. Jadi, andainya kita menyembelih hewan betina sedang hamil pun ini adalah sah dan halal sembelihannya. Termasuk ketika menyembelih induknya, dalamnya ada janinnya, maka menyembelih induknya tersebut sama dengan telah menyembelih janin yang ada di dalam kandungannya. Nah, yang kedua, apabila kita berburu di hutan misalkan, kita tidak tahu atau tidak bisa memastikan apakah binatang buruan yang berjarak mungkin 10 meter atau berapa meter, ini kita tentu saja tidak bisa memastikan apakah nanti yang dikenai anak panah itu adalah atau tembak senjata tajam itu apakah peluru tajam itu apakah betina atau jantan, tentu kita tidak bisa memastikan. Maka ketika berburu di hutan ini tidak mengapa, kemudian sasarannya adalah hewan betina. Khusus untuk buruan yang berkelamin betina, tentu saja tidak dapat dipastikan juga apakah sedang hamil ataupun tidak. Maka anak panah yang digunakan untuk mengenai sasaran, rusa atau kelinci atau dan sebagainya, ini tentu saja tidak bisa memilih yang jantan saja. Berikutnya yang ketiga, inilah yang selanjutnya menjadi petunjuk teknis, bolehnya berakikoh berkorban dengan hewan betina. Dengan diketahui atau tidak diketahui, dia sedang mengandung atau sedang hamil. Asy-Syarazi dalam hal ini berpendapat, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, an min syatani wa an jariyatin syatun la yadurrukum dzukronan kunna am inasan. Anak laki-laki hendaklah diakui dengan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Tidak mengapa bagi kalian memilihnya jantan atau betina dari kambing tersebut. Hadis riwayat Nasai nomor 4222, Abu Dawud nomor 2835. Ini adalah hadis hasan. Baik, yang keempat, Asy-Syarazi mengatakan jika dibolehkan jantan dan betina dalam akikoh berdasarkan hadis di atas, maka sama halnya dengan kurban udhiyah boleh dengan jantan dan betina karena kambing jantan lebih enak, lebih thayyib. Sedangkan kambing betina lebih basah dan berlemak. Dalam Majmu' juz 8 2222. Baik, yang keempat, Imam Nawawi rahimahullah memberikan keterangan pada penjelasan Asy-Syarazi tersebut, syarat syah hewan kurban, hewan tersebut berasal dari hewan ternak, yakni unta, sapi, kambing, termasuk jenis unta, semua jenis sapi, dan semua jenis kambing, domba, maiz, dan sejenisnya. Jadi, yang penting adalah binatang ternak, tidak harus yang jantan. Kemudian sedangkan selain hewan ternak seperti rusa, keledai tidaklah sah sebagai hewan kurban, tanpa ada perselisihan pendapat para ulama. Begitu juga untuk berkurban. Hewan jantan dan betina semua hewan ternak tadi. Tidak ada khilaf sama sekali mengenai hal tersebut menurut Imam Nawawi rahimahullah. Saudaraku masih pada musibah dimanapun berada, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya boleh kita berkorban, berakikoh dengan kambing ataupun sapi betina. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana apabila sedang hamil, begitu ya? Pertanyaannya bagaimana kalau hewan tersebut sedang hamil? Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi permasalahan hewan kurban yang hamil. Syekh Taqiyuddin Al-Husni dalam kitabnya Kifayatul Ahyar menjelaskan apakah mencukupi berkorban dengan hewan hamil. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Rif'ah berkata pendapat yang masyhur ini adalah mencukupi, jadi boleh. Berikutnya karena kekurangan daging dapat ditambah dengan janinnya. Dan pendapat lain tidak mencukupi, Kifayatul Ahyar halaman 531. Adapun mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat tidak mencukupi. Syekh Sa'id bin Muhammad bin Fa'ashin dalam Busyra Al-Karim menerangkan tidak diperbolehkan berkorban dengan binatang hamil menurut qaul mu'tamad.
Karena kehamilan hewan dapat mengurangi dagingnya dan bertambahnya daging sebabkan janin tidak menambal kecacatannya. Busyra Al-Karim halaman 698. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, inilah indahnya ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita untuk memahami tentang keluasan agama kita pada saat kita hendak berkorban, hendak berakikoh, ataupun sedang berburu di hutan, yang mana tidak menutup kemungkinan sasarannya adalah binatang buruan yang berkelamin betina. Ini tidak mengapa diperbolehkan. Adapun tentang hamil ini juga diperbolehkan menyembelih induknya sama dengan menyembelih janinnya. Nah, ini pendapat ulama tentang hal ini, ada yang memperbolehkan, ulama dari Syekh Taqiyuddin tadi, dan juga ada yang tidak memperbolehkan atau tidak menganjurkan dari ulama mayoritas Syafi'iyah. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat yang mana berada, semoga kita dapat memahami tentang keutamaan afdoliyah menyembelih kurban atau akikoh ataupun yang lainnya dengan binatang sapi, kambing, unta, jantan. Meskipun tidak mengapa, tidak dilarang dengan menggunakan sapi, kambing, unta, betina. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.